warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Biidznillah siang ini Allah pertemukan kita di Masjid Al-Hidayah dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Mari kita jadikan momen kebersamaan kita di Masjid Jami Al-Hidayah ini sebagai safari iman dalam rangka membina takwa, melatih ridha. Salawat beriring salam, semoga Allah akan selalu limpah curahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bersolawat kepada Rasulullah adalah satu bagian apa yang memang telah Allah perintahkan, seperti apa yang tertera dalam ayat Al-Quran yang sudah sangat familiar, sering kita dengar. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah ayat yang menjadi dalil, hujjah, perintah, ajakan dan seruan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih mutiara yang terkandung pada ayat tersebut?
dan bagaimana cara kita menggapai mutiara yang terkandung di dalamnya. Mari kita lihat. Surah Al-Ahzab ayat 56 ini terbagi pada 2 poin atau 2 termin. Termin pertama berisikan informasi di mana Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Termin kedua ataupun poin yang kedua berisikan stressing. Perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Apa mutiara yang terkandung di dalamnya? Mari kita lihat. Pada poin pertama yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, tentu maknanya berbeda. Ketika ada satu pekerjaan yang sama dilakukan oleh 2 yang berbeda, pasti makna dari pekerjaan itu pun akan berbeda pula. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Allah selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu maknanya adalah al-imdad. Artinya Allah selalu mentransfer, mensuplai energi positif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga hidup dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kala masih hidupnya ataupun setelah beliau wafat, selalu berfayunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti apa yang dilukiskan dan digambarkan Allah di dalam surah Ad-Duha, bahwa hidup dan kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang penuh dengan derita, silih berganti, datang dan pergi, kecil orang tua tiada, kakek meninggal dunia, hidup terlunta-lunta di tengah kebingungan yang luar biasa. Kepada siapa dia hendak berlindung dan bernaung? Allah. Rahmatnya terlimpah dan tercurah kepadanya. Wa wajadaka dhallan fahada. Atau ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pun rahmat Allah akan selalu terlimpah tercurah kepadanya. Itu sebabnya namanya tertulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kisah hidupnya menjadi inspirasi buat kita umat. Bisakah kita seperti apa yang didapat dan diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisa. Kenapa tidak? Bagaimana caranya supaya hidup dan kehidupan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam proses perjalanan ketika kita masih hidup ataupun setelah kita sudah meninggal dunia, nama kita tetap indah dikenang orang, anak-anak kita bangga dengan siapa kita sebagai orang tuanya, bahkan kisah perjalanan kita orang tuanya dijadikan inspirasi untuk panutan bagi anak-anak kita. Apa kiat yang harus dilakukan? Nanti pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Yang kedua, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan Allah pun menginformasikan bahwa para malaikat selalu
bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa maknanya? Yastaghfirun. Kalau dilihat dari bentuk kalimatnya, yastaghfirun binatalat bil jama' mudzakkar ghaib, artinya nyuhun pangapura. Para malaikat selalu memintakan ampunan. Kalau yastaghfirun maknanya adalah memintakan ampunan, makna itu akan terjadi kontradiktif dengan ayat yang menjelaskan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi, bahwa Nabi Muhammad adalah satu pribadi yang sudah dapat fasilitas jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kontradiktif, berarti yastaghfirun di sini maknanya bukan memintakan ampunan, tapi para malaikat selalu mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sebagai seorang rasul itu maksum, tidak ada peluang baginya untuk melakukan kesalahan. Tapi ketika Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, beliau makamnya makam mujahadah, manusia biasa, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Karena dia juga manusia sama seperti kita, maka Nabi Muhammad punya peluang untuk melakukan kesalahan. Dan setiap kali hampir mau melakukan kesalahan, malaikat mengingatkan Muhammad, itu salah, Allah tidak ridho, jangan kau kerjakan. Bisakah kita seperti ini? Ketika kita melakukan kesalahan, Allah melimpahkan rahmatnya, membukakan ampunan, dan para malaikat pun memintakan ampunan atas dosa yang sudah kita lakukan. Bisa. Kenapa tidak? Sebab Al-Quran adalah hudan linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Apa langkah konkret yang harus kita lakukan supaya kita selalu dalam rahmat Allah, dan ketika kita melakukan kesalahan, para malaikat pun memintakan ampunan atas dosa-dosa kita? Pada lanjutan ayat itu Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya, hai orang-orang yang di dalam hatinya ada seberkas iman, yang telah meyakini, mengakui, menyatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai orang-orang yang telah berikrar menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sallu alaihi. Pertama, secara tekstual kalimat tersebut dimaknai bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering kita dengar para dai, mubalik, ustaz, kiai mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, maka banyaklah baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau dalam berbagai versi rangkaian kalimat sholawat seperti yang sudah sering sama kita dengarkan, kita maklum. Atau dalam substansi yang berbeda tapi tujuan sama. Dalam kontekstual, karena konjugasi kalimat sallu adalah kalimat fi'il amr yang dibentuk dari kata shalla, yusalli, salli, shalla, sallu. Maknanya jalin hubungan kepada Nabi Muhammad, bangun konektivitas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa langkah yang harus kita lakukan supaya kita selalu terhubung dengan Nabi Muhammad?
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan itu dan kehidupan Nabi Muhammad sebagai contoh panutan, suri tauladan, sebagai uswah dan qudwah. Apa langkah berikutnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika ingin dicintai oleh Allah, kalau kepingin hidup selalu dalam rahmat Allah, ketika kita punya salah malaikat diurunkan pangapura, maka jalinlah konektivitas kepada Nabi. Caranya bagaimana? Tuhibbuni, ikutilah tata cara apa yang sudah aku contohkan dan aku ajarkan. Jikalau itu yang kalian lakukan, yuhibbukumullah, jawabnya pasti rahmat Allah akan selalu berlimpah tercurah kepada kalian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita kepingin dirahmati oleh Allah dan para malaikat selalu memintakan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Pertama, banyaklah baca sholawat atau jalinlah konektivitas hubungan kepada Nabi Muhammad dengan cara jadikan pribadi Rasul sebagai panutan dan ikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Wasallimu taslima. Langkah kedua yang harus kita lakukan kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, sampaikan salam sejahtera kepadanya. Ini banyak ulama yang mengartikan seperti itu. Tapi secara kontekstual, karena salimu adalah kalimat fi'il amar dari kata sallama yusallimu, maknanya adalah terbarkan perdamaian, bangun kerukunan, ciptakan harmonisasi di tengah hidup bermasyarakat. Karena membangun kerukunan, hidup dalam kebersamaan adalah merupakan cita-cita mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jaminan man shalla alayya salatan marratan sallallahu alaihi asra marratin. Siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepadanya. Artinya sekecil apapun upaya yang kita lakukan untuk menteladani Rasulullah, ikut apa yang beliau ajarkan, maka upaya kita step by step untuk mengimplementasikan rasa mahabbah kita kepada Nabi dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi, bersamaan upaya kita itu juga lah, bersama itu rahmat Allah terlimpah dan tercurah kepada kita, dan sebanyak itu juga pintu ampunan Allah terbuka kepada kita, dan bersamaan dengan itu juga lah para malaikat akan memintakan ampunan atas dosa-dosa kita. Jaminannya Allah berikan informasi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sebutir kebaikan yang dilakukan, butir-butir kebaikan yang dilakukan, jikalau loyal karena Allah, maka nilai dari kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Inna ahsanal kalamu abyanan nizam kalamu wafil malikul alam sul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.